Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pertama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidup di dunia yang merupakan kesempatan dan juga tempat bagi kita untuk berjuang meraih ridha Allah, meraih rahmatnya dan sorganya. Karena kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, berpindah ke alam kubur, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berjuang, untuk berbuat, tapi malah kita merasakan akibat, merasakan balasan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan amal, perbuatan, dan perilaku kita selama hidup di dunia ini. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan pesan untuk menggunakan 5 keadaan sebelum 5 keadaan sebaliknya. Di antaranya adalah wahayataka qabla mautik, masa hidupmu di dunia, kesempatan hidup di dunia sebelum engkau mati. Maka mari kita sadari selalu ketika Allah masih memberikan kesempatan tersebut, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manage, kita atur dengan sebaik-baiknya untuk selalu kita isi dengan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini kita masih berada di atas hidayahnya, di atas Islam, iman, dan tetap memiliki kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dan seringnya bisa mengalahkan kemalasan kita, kelalaian kita, dengan kita berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikatnya bukan semata-mata kita, tetapi atas taufik dan juga maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita bersama-sama lagi di majelis ini untuk mengkaji agama Islam ini. Kita mengkaji mengenai masalah akidah, tauhid, dan juga prinsip yang benar di dalam memahami Islam. Kita merujuk kepada sebuah kitab yang berjudul Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Prinsip-prinsip penting yang merupakan prinsip-prinsip yang selamat dan benar, yaitu prinsip yang dimiliki oleh
al-firqatun najiyah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah, kelompok yang selamat. Ya. Sampai kita pada pembahasan yang lalu ya, kita membahas bab tentang penjelasan satu ayat yang agung dalam surah yang agung, yaitu surah Al-Fatihah, yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Kemudian dilanjutkan yang kepada bab berikutnya yang hampir mirip judulnya dengan bab tersebut, yang berbunyi ista'in billahi wahdah. Minta tolonglah engkau kepada Allah semata. Dan ini juga nanti penjelasannya insya Allah akan menjawab suatu pertanyaan yang dulu pernah disampaikan oleh salah satu dari peserta pengajian di sini, saya lupa yang mana ini. Ketika kita membahas tentang hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau kita ini kan dalam berinteraksi dengan yang lain, karena kita ini kan makhluk sosial, kita kadang minta tolong sama yang lain karena mungkin kita sedang tidak mampu melakukannya. Ya, misalnya minta tolongnya berupa pinjam uang, itu kan minta tolong. Ya, misalnya lagi minta tolong, ya kita titip surat kepada teman kita untuk disampaikan kepada atasan kita dalam satu instansi pekerjaan karena kita sedang mengalami sakit, ya. Dan yang lainnya banyak sekali. Nah, apakah pertanyaannya itu enggak dihukumi syirik? Karena katanya kan hanya kepada Engkau, kepada Allah kita minta tolong. Maka ya insya Allah di bab ini akan dijelaskan bahwa ada perincian, ada yang minta tolong kepada selain Allah itu syirik, ada yang tidak. Itu tidak secara mutlak bahwa minta tolong kepada selain Allah, kepada sesama manusia itu syirik, ya tidak. Dan rasanya mustahil lah kita sebagai makhluk sosial ini kok tidak pernah minta tolong, itu nggak mungkin, ya kan? Ya kepada yang lainnya, mesti kita minta tolong kepada yang lainnya. Di sini dijelaskan, pertama disampaikan hadis, ya, derajatnya hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, ini hadis mutlak, ya. Artinya hadis ini tidak memerinci, ya, tetapi dijelaskan dengan hadis yang lain, ya. Bahkan dijelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa boleh hukumnya meminta tolong kepada yang lain selain Allah, artinya kepada sesama manusia, ya, dalam perkara-perkara biasa saja, artinya dalam perkara-perkara yang memang dimampui dan disanggupi oleh makhluk, oleh manusia. Ya semacam tadi pinjam uang, nitip surat dan yang lainnya. Ini hal-hal yang memang pada dasarnya bisa dilakukan, ada kemampuan makhluk untuk melakukannya. Maka dalam hal seperti ini tentu boleh. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan albir. Ya, albir itu ketika digandeng dengan kata takwa itu berbeda maknanya. Albir itu kebaikan-kebaikan berupa melaksanakan perintah Allah.
Sedangkan at-taqwa adalah kebaikan berupa meninggalkan larangan Allah. Maka Allah memerintahkan pada ayat tersebut untuk ta'awun, untuk tolong menolong. Nah, artinya di situ ada yang minta tolong, ya. Ada yang minta tolong dan ada yang memberikan pertolongan. Dan Allah perintahkan itu malahan. Ya. Nah, jadi mengenai hadis Nabi SAW ini, ya, tentu di sini ada perincian bahwa yang dimaksud dengan apabila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dan apabila engkau minta, ya, pertolongan, apabila engkau minta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ini nanti akan dijelaskan bahwa dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya. Seperti di sini disebutkan kasyifa'il marad, kesembuhan dari penyakit, minta disembuhkan dari penyakit. Ya, ini yang menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Manusia tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit atau dari penyakit. Manusia bisanya itu melakukan ikhtiar, melakukan sebab supaya Allah memberikan kesembuhan dengan terapi, dengan pengobatan, dengan memberi obat, dengan meruqyah. Itu manusia mampunya di situ. Makanya kalau ada seseorang, mohon maaf, datang kepada seorang dokter, Pak dokter tolong ini anak saya sakit, tolong sembuhkan anak saya. Ini ucapan salah. Maka kalau dokternya mengerti ilmu tauhid, jelaskan dulu sedikit bahwa perkataannya salah. Dan nanti dokternya ini dapat pahala yang besar karena memberikan ilmu dan pencerahan, mengajarkan tauhid. Kalimatnya ini syirik. Ya, dan oleh para ulama ahli tauhid dinilai syirik asghar, syirik kecil. Kalimatnya syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik? Karena yang menyembuhkan itu siapa? Yang bisa menyembuhkan Allah, bukan dokter. Tapi masih ditoleransi dengan disebut kecil. Syiriknya itu kecil. Kenapa? Karena orang ini tidak paham. Karena orang ini memang tidak meyakini bahwa manusia itu menyembuhkan, hanya ucapannya keliru seperti itu. Ya. Jadi itu syirik asghar, dan syirik asghar juga termasuk dosa besar. Ya, maka hendaknya ditegur dulu, dikasih tahu, oh, saya tidak bisa menyembuhkan, Pak. Saya hanya bisa mengobati. Saya hanya bisa menterapi. Kesembuhan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dokter itu jangankan bisa menyembuhkan orang lain, menyembuhkan sakitnya sendiri juga tidak mampu. Ada kalanya ada pasien datang ke klinik atau mungkin ke rumah praktek seorang dokter. Ternyata begitu dia sudah berada di pintu rumah dokter yang buka praktek, kok pintunya tertutup dan ada tulisan tutup. Maka kemudian datanglah pembantunya atau satpamnya memberitahu, mohon maaf Pak, ini dokternya sedang sakit. Nah, dokternya aja sakit. Bagaimana kita minta kesembuhan kepada dokter? Dia sendiri sedang sakit dan tidak bisa menyembuhkan sakitnya. Ya, jadi kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan kesembuhan ini tidak dimampui oleh makhluk. Maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Itu contohnya demikian. Maka di sini disebutkan penjelasan dari sebagian para ulama ahlu sunnah yang mereka juga tentu ahlu tauhid. Ya. Yaqulul Imamun Nawawi wal Haytami fi tafsiri hadzal hadisi ma khulasatuh. Berkata Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Haytami ketika menjelaskan hadis tersebut, yaitu hadis yang tadi Nabi bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta
fasta'in billah. Yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut, ya. Idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirati fasta'in billah. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Kasifa'il maradi wa talabir rizqi wal hidayati. Fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah. Qala ta'ala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Berkata Imam Nawawi dan Al-Haytami ketika menjelaskan hadis tadi yang ringkasnya, apabila engkau minta tolong dalam satu urusan dari urusan-urusan dunia dan akhirat, maka minta tolonglah kepada Allah. Jadi ini juga memberikan satu pengajaran bahwa kita itu sebenarnya termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid, dan juga sikap yang menunjukkan baiknya iman seseorang adalah dia pantang minta tolong kepada orang lain, sekalipun dalam perkara yang memang bukan perkara kekhususan bagi Allah. Ya, dalam hal-hal duniawi yang manusia mampu melakukannya, satu ketika dia tidak mampu, sebenarnya pantang minta tolong kepada orang lain, kecuali kalau benar-benar dia tidak mampu. Ya, sebagaimana ini sikap yang telah dipahami dan diamalkan dari teladan Nabi SAW oleh para sahabat beliau. Ya, mereka betul-betul berusaha untuk tidak minta tolong kepada orang lain kecuali ketika betul-betul terdesak dan tidak mampu. Sehingga pernah dalam suatu peperangan, ya, yang dilakukan oleh para sahabat dalam jihad fi sabilillah, mereka sama-sama naik kuda, kemudian suatu ketika mereka melewati sungai. Ini kalau tidak salah dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam penaklukan Persia. Itu kan melewati sungai Efrat, ya. Maka ketika mereka melewati sungai, ada salah seorang dari sahabat ini cemetinya jatuh. Maka dia tidak minta tolong kepada temannya, dia yang turun sendiri dan ngambil sendiri. Karena begitulah, ya, karakter yang melekat pada diri mereka, pantang minta tolong kepada orang lain selagi dia mampu melakukannya, kecuali kalau sudah tidak mampu baru minta tolong. Nah, ini dari sisi akhlak. Ya, dan ini sesuai dengan yang dipesankan oleh Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Itu dalam urusan yang sebenarnya boleh minta tolongnya, tapi dalam rangka menjaga kehormatan diri dan muru'ah, mereka pantang untuk gampang-gampang minta tolong kepada yang lainnya ketika masih bisa melakukan. Ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, apalagi, nah ini dijelaskan di sini, ya. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Apalagi terlebih lagi dalam perkara-perkara yang makhluk, ya, selain Allah tidak mampu melakukannya. Ya, ini jelas tentu sikap seorang mukmin yang bertauhid. Tidak mungkin dia akan minta tolong kepada selain Allah, karena toh juga selain Allah memang tidak mampu untuk melakukannya. Dan ketika minta kepada selain Allah itu merupakan tindakan kesyirikan. Ya, karena dalam perkara-perkara yang itu merupakan khususiyatullah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja yang mampu melakukan. Nah, kalau minta kepada selain Allah, seolah-olah dengan kata lain meyakini selain Allah pun bisa melakukan kekhususan itu. Berarti di situ ada unsur mensejajarkan antara Allah dengan makhluk. Mensejajarkan antara Allah dengan makhluk. Ya. Nah, ini di sini yang kita bahas terutama.
ya, yang berkaitan dengan nilai tauhidnya di sini. Ya, yang kita bahas sesuai dengan judulnya, Ista'in billahi wahdah. Ya. Lebih jelasnya tadi contohnya kasyifail marad, seperti minta kesembuhan dari satu penyakit. Nah, itu. Ya, makanya dalam suatu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan doa ini pernah dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika istrinya itu sakit mata, matanya itu memerah, gatal gitu ya. Maka kemudian sahabat Ibnu Mas'ud meruqyahnya dengan membacakan doa ini. Rabban nas adhibil ba's wasfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wahai Rabbnya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakitnya ini. Isfi, sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah dat yang menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk. Nah, ini di sini nilai tauhidnya. Tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan dari Engkau ya Allah. Nah, dan itu kenyataannya memang demikian, yang mampu menyembuhkan dari segala penyakit. Karena toh segala penyakit juga Allah yang menciptakan dan mendatangkan serta menimpakan kepada sebagian dari makhluknya. Ya, maka hanya Allah saja tentunya yang mampu untuk mencabutnya, untuk menghilangkannya. Ya, la shifaa illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqama, dengan suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas rasa sakit sama sekali. Dan ini bacaan ini ya termasuk bacaan favorit oleh para peruqyah ya, ketika meruqyah pasien. Ya, dan ruqyah itu sebenarnya juga ikhtiar yang disyariatkan selagi ruqyahnya syar'iyah, bukan hanya untuk sakit non medis saja, demikian juga sakit medis. Karena sebagian di antara masyarakat menganggap ruqyah itu hanya untuk mengobati orang kesurupan jin saja. Itu keliru. Ya, ruqyah itu untuk segala penyakit. Ya, dan di antara bacaan ruqyah adalah bacaan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kamilah yang menurunkan Al-Qur'an yang itu merupakan rahmat dan syifa. Syifa ini adalah apa? Sebab kesembuhan. Dan mutlak segala penyakit. Ya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan fakta di lapangan sudah membuktikan bahwa ruqyah bukan hanya untuk sebab kesembuhan dari Allah dari penyakit-penyakit non medis saja, demikian juga medis bisa. Jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan. Contohnya tadi sahabat Ibnu Mas'ud meruqyah istrinya yang sakit mata. Ini sakit medis. Dia membaca doa Rabbanas adhibil ba's wasfi antas syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman, seketika sembuh itu dari penyakit atas izin Allah. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah yang efektif dan mujarab melainkan karena sebab penyakit ain dan humah. Ain dan humah ini adalah kategori penyakit medis. Maksudnya ain itu pengaruh dari pandangan mata dengan izin Allah yang dipandang oleh seseorang yang punya potensi ain, maka dia jatuh sakit. Sakitnya sakit fisik. Tiba-tiba demam, panas, sakit badannya dan sebagainya. Jadi tidak ada kaitannya dengan jin itu, ain itu.
Yang kedua, huma. Apa itu huma? Dijelaskan oleh para ulama, demam yang disebabkan gigitan binatang berbisa. Ya, digigit ular berbisa, digigit kalajengking, digigit kelabang. Itu huma. Maka justru ruqyah yang paling mujarab untuk ngobati itu ain dan apa? Huma. Maka silakan ya dipraktekkan ya, artinya di samping kita melakukan pengobatan dan terapi secara medis dan sebagainya yang sifatnya fisik, juga tidak ada salahnya, bahkan merupakan bagian ya dari realisasi ketauhidan ya, kita pun meruqyahnya, dibacakan Al-Qur'an ya, gitu. Semua kita bisa meruqyah selagi kita bisa baca Quran. Bahkan kalau nggak bisa baca Quran, kita ucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti istighfar, tasbih, tahmid, tahlil bisa. Iya. Nah, ini kembali ke pembahasan utama mengenai itu syifaul marad ya, syifaul marad. Bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan dari penyakit. Bahkan dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masalah ruqyah saja di antara yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah meyakini yang menyembuhkan bacaan ruqyahnya. Itu syirik juga itu. Bukan bacaannya, bukan lafaz Qur'annya, bukan. Itu hanya sebab. Yang menyembuhkan tetap Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu harus diluruskan keyakinannya. Yeah. Jangan sampai kemudian wah ada ayat andalan sampai berlebihan dalam keyakinannya, ini ayat ini yang menyembuhkan dari penyakit. Ini keliru. Ya, bukan ayatnya, bukan kalamnya, tapi yang memiliki kalam itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Itu ruqyah syar'iyah, apalagi obat-obatan, ramuan dan yang lainnya. Itu semua hanya asbab, hanya sebab. Ya, demikian ya. Jadi dalam masalah dunia pengobatan terapi ada pelajaran tauhidnya, ada rambu-rambu tauhid yang harus diperhatikan, karena setan itu kan banyak membuat perangkap-perangkap untuk manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masuk dalam dunia pengobatan. Itu setan bikin perangkap. Membuat apa? Perangkap supaya manusia jatuh dalam kekeliruan, bahkan dalam kesesatan. Nah, ini kalau dibahas ya panjang lebar ini pembahasan masalah ini. Nah, satu poin saja bahwa dalam masalah dunia pengobatan, dalam dunia terapi harus diluruskan keyakinan dan akidah seorang hamba Allah bahwa yang menyembuhkan cuma Allah saja, tidak ada yang lainnya. Demikian wa talabur rizki, dalam mencari rizki, artinya yang memberi rizki. Tidak ada yang mampu memberi rizki kepada kita kecuali Allah. Tapi kan Pak, kadang kita dapat bayaran dari gaji ya, dari majikan kita, atau kita mungkin dapat hadiah dari teman kita. Berarti dia akan memberikan rizki kepada kita. Bukan memberi rizki itu. Itu Allah yang memberikan rizki untuk kita melewati orang-orang itu. Tidak ada yang mampu di antara kita itu memberikan sesuatu.
Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya sebagai sebab saja, kita hanya sebagai ya perantara saja. Hakikatnya yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebergantungan kita kepada rizki ini jangan sampai kepada makhluk, tapi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki, dan dia juga adalah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Dan makna Rabbul Alamin diantaranya apa? Ar-Razik, dia Allah satu-satunya yang memberi rizki di alam semesta ini. Ya, nah, ya, jadi demikian keyakinannya. Seorang istri yang dia dinafkahi oleh suaminya misalnya, bukan suaminya yang memberi rizki itu rizki dari Allah lewat suaminya, dan itu jatah istrinya, sudah dijatah oleh Allah, dan catatannya sudah Allah cantumkan dalam kitab takdir. Ya, maka sekali lagi seorang suami jangan sampai ada sedikit pun kesombongan karena dia itu memberi nafkah kepada istrinya seolah-olah dia memberi rizki pada istrinya. Tidak, itu rizki dari Allah untuk istrinya lewat dia, lewat dia. Ya, makanya di dalam ayat Al-Quran kan selalu bahasanya begitu, wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa-apa, nah, itu yang kami berikan rizki kepada mereka. Jadi bukan milik mereka, diberi oleh Allah. Yunfikun, mereka apa? Menginfakkan. Nah, di antaranya infak seorang suami kepada istrinya. Dan infak itu tuntunannya bukan semua, sebagian. Walaupun mungkin sebagian besar. Oleh karenanya suami sebaiknya bagaimana menginfakkan hartanya kepada istri, jangan semuanya. Nah, ini kebetulan mumpung peserta ibu-ibu sedikit lah. Ya. Jangan semuanya. Kan ayatnya kan wa mimma, min itu dalam bahasa Arab min ditabaid, sebagian. Jangan digebyokno semua, lalu dia nggak punya uang sama sekali. Nanti mau pergi minta lagi, loh kok minta lagi? Istrinya pinter fikih, loh mas kan sampean sudah ngasih ke saya kok diminta lagi? Bagaimana hukumnya meminta sesuatu yang sudah diberikan? Itu kan sama dengan anjing menjilat ludahnya sendiri atau muntahnya sendiri. Wah, begitu kan bingung juga. Dan makanya dari awal-awal ya memberikan nafkah itu sebagian, walaupun mungkin sebagian besar. Jangan sampai kosong sama sekali di dompet kita. Akhirnya mau ngapa-ngapain susah, mau menginfakkan ke sektor yang lain nggak bisa, mau infak untuk orang tuanya karena masih hidup dan tidak mampu, nggak bisa. Karena apa? Udah kasnya kosong, kasnya digebyokno semua ke istrinya. Belum lagi kalau datang temannya bertamu, wah sudah mulai pucat pasi wajahnya berkeringat. Karena apa? Nggak bisa neraktir, gitu kan? Iya, nggak bisa nyuguhin untuk mungkin beli apa keluar gitu. Iya, jadi wa mimma sebagian saja. Mungkin sebagian besar nggak apa-apa. Ya lihatlah bagaimana kondisinya. Nah, jadi perhatikan di situ kalimatnya dalam Al-Quran itu sudah betul sekali. Ya, wa mimma rozaqnahum. Kami itu Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Nah, jadi mereka hanya diberi oleh Allah, mereka hanya dititipi oleh Allah. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala rizki itu. Jadi ini masalah rizki ini ada ilmunya, ilmu tauhidnya. Harus kita selaraskan dengan ilmu ini. Sehingga nanti kebergantungan kita bukan kepada makhluk ya. Tawakal kita bukan kepada makhluk ya dalam hal rizki ini. Tapi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
dalam masalah rizki. Kata beliau, "Lau annakum tatawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair tagdu ya khimasan wa taruhu bitona." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Perhatikan di sini kan Allah di sini. Allah, nah bukan yang lain. Allah yang memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah. Nah, disebut lagi Allah. Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Mohon maaf, burung di sini bukan burung yang disangkar ya, tapi burung yang disarang. Kalau disangkar kan nunggu majikannya ngasih makanan. Dia hanya diam saja di dalam sangkarnya. Ini burung maksudnya burung liar, burung yang bebas. Ya contohnya kalaupun dipelihara seperti burung walet, itu kan ada gedungnya. Ya gedung, kadang-kala gedungnya ini lebih bagus daripada gedung yang punya walet. Gitu. Karena ini nanti menghasilkan uang banyak. Dijual apanya? Ludahnya, ya ludahnya walet ini jauh lebih berharga daripada ludah kita sendiri. Iya, ilernya walet. Gitu. Nah itu perhatikan, ya. Yang punya peliharaan burung walet, pagi-pagi keluar dari gedung itu, berombongan gitu, pergi. Nah, itu kata Nabi SAW seperti itu. Allah memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, lapar. Ya, dia terbang ke sana kemari berkeliaran, cari makan. Wa taruhu bitonan. Sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang terisi. Apa pelajaran yang dapat diambil di situ? Itu penjelasan sederhana dengan permisalan tentang tawakal yang benar. Yaitu apa? Tawakal itu kebersandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang bisa memberikan rezeki dan juga harus melakukan ikhtiar. Move, bergerak. Sebagaimana burung dia tidak tinggal diam. Dia keluar dari sarangnya, terbang ke sana kemari mencari mangsa, mencari makanan. Nah, harus berusaha, harus berikhtiar. Harus bergerak. Tidak boleh diam. Maka Nabi SAW menyebutkan janji Allah, la razaqakum, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian. Nah itu. Nah ini jelas, nilai tauhidnya di situ ada. Bahwa apa? Yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk yang mencari rizki ini kebersandaran hatinya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Kemudian berikutnya wa talabil hidayah, mencari hidayah, petunjuk, ya jangan kepada manusia, pada Allah. Karena apa? Hanya Allah saja yang mampu membuka hati manusia. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa hati-hati manusia itu diletakkan di jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah saja yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati manusia. Makanya di sini pentingnya doa. Di sinilah rahasia kehebatan doa. Ya. Sulitlah kadangkala kita itu untuk bisa mengkondisikan hati yang betul-betul mantap, yang betul-betul stabil, itu kadang sulit. Maka kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang ya namanya hidup, kadang ada musibah ya. Ada perkara yang membuat kita sedih gitu ya. Ya sedih itu ya wajar, tapi kalau seterusnya dan keterusan sedih, bahkan sedih yang mendalam, ini tentu tidak baik. Tidak baik untuk jasmani kita, tidak baik untuk rohani kita. Dan setan juga sering menggunakan kesedihan-kesedihan ini untuk mencelakai manusia. Makanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hazan
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hazan. Hazan di sini maksudnya apa? Kesedihan yang berlarut-larut, kesedihan yang mendalam. Sehingga melemah semangat kita, semangat ibadah, semangat hidup melemah. Dan khawatirnya muncul su'udon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha bagaimana ya sedikit demi sedikit menstabilkan hati kita sehingga kalaupun ada kesedihan mungkin hanya tersisa sedikit saja. Tetapi terkadang memang ya itu tidak mampu kita melakukannya. Dengan curhat juga nggak cukup. Wah, berbagai orang curhat ya nggak cukup. Dengan mencari pelampiasan hiburan apapun juga masih saja kita sedih. Ya, ngikutin hobi kita apa misalnya melupakan kesedihan hanya sesaat, lupanya setelah itu ingat kembali, susah. Al-hazan. Maka ingat, Allah yang menguasai hati kita. Allah di jari jemarinya diletakkan hati kita. Dan juga dalam sebuah hadis ya Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, wahai Allah yang maha memaling-malingkan hati, ya, mantapkanlah aku di atas agamamu, teguhkanlah aku di atas agamamu, dan palingkanlah aku ke arah ketaatan kepadamu. Berarti di situ apa? Doa di sini. Mohon sama Allah diberikan ketenangan. Ya, dikurangi kesedihan-kesedihannya yang mendalam. Maka kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah menjadikan seseorang yang sedih menjadi gembira. Ya, menjadikan seseorang yang dia lemah semangatnya menjadi kuat semangatnya. Menjadikan seseorang yang tadinya sudah hampir habis kesabarannya, Allah berikan lagi kesabaran. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang khusyuk, apalagi di waktu-waktu yang mustajabah, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kembali kepada pembahasan ya hidayah, masalah hati ini, hati. Maka hanya Allah saja yang mampu untuk membuka dan sebaliknya menutup hati seseorang. Yeah. Bukankah pelajaran tentang para nabi coba? Di antaranya nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, meninggalkan keyakinan nenek moyang yang syirik, menuju tauhid. Nabi nggak mampu, nggak bisa. Dalam waktu yang lama, bahkan sampai menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi masih juga datang dan mengajaknya kepada tauhid dengan mengatakan, ya amikul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang nanti aku akan membela engkau di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib tidak mau. Sampai wafatnya pun tetap kekeh di atas keyakinan syiriknya. Maka pelajarannya yang dapat diambil di situ apa? Nabi Muhammad saja manusia terbaik yang kalau beliau itu berbicara, orang itu tertarik dengan perbicaraan beliau, yang tulus dan ikhlas hatinya dalam mengajak orang lain dalam kebenaran dan kebaikan. Dan beliau juga teladan dalam kebenaran dan kebaikan itu. Apalagi beliau ngajak bukan kepada orang yang jauh, tapi orang yang dekat, hubungan kekeluargaannya. Pamannya sendiri, bahkan paman dari jalur ayah, dan posisinya seolah seperti ayah angkatnya sendiri. Iya kan? Begitu dalam sejarah ya. Tapi apa? Tidak mampu menyampaikan hidayah. Karena apa? Allah menutup hatinya.
Ya, sehingga Allah menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa, tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau sangat cintai. Tapi Allah lah yang mampu memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, dengan penjelasan yang singkat ini, maka dapat kita simpulkan hidayah mintanya sama Allah, gitu loh. Nah, kalau manusia ini hanya menyampaikan hidayah yang sifatnya ilmu, penjelasan, al-bayan, irsyad namanya. Semacam kita ini, dia punya murid, kita sampaikan saja. Entah dia menerima atau tidak, ya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya beberapa anak, kadang nggak sama, ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Tapi kita jangan berputus asa lah, sabar dan terus saja doakan. Bisa jadi nanti doa kita dikabulkan dan di suatu waktu Allah membalikkan hatinya. Yang tadinya menolak menjadi menerima. Hakikatnya Allah sebelumnya menutup, kemudian membuka hatinya. Nah, di sini ya kita jadi semakin paham, bahkan mungkin secara mendalam ya tentang hakikat masalah apa? Masalah hidayah ini ya. Maka di sini dijelaskan fahiya mimma ukhtussallahu biha wahdah. Ini semua adalah perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Allah saja yang mampu, selain Allah tidak mampu. Ya, disebutkan di Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurring fala kasifalahu illahu. Dan jika Allah menimpakan kepada engkau kemudorotan, bahaya, bencana, sakit, penyakit, ya, fala kasifalahu, tidak ada yang mampu menghilangkannya, tidak ada yang mampu mengangkatnya, illahu, kecuali Allah saja. Jelas ya, ini sebenarnya pelajaran sederhana ya. Tetapi kadangkala kalau tidak mengacu kepada ilmu yang benar, dalil Quran, Sunnah, dan pemahaman yang benar, terkadang masih ada kesalahan-kesalahan. Hanya berdasarkan dugaan, hanya berdasarkan sangkaan. Ya. Nah, maka kita hendaknya mantapkan hal seperti itu berdasarkan ilmu yang benar dan jelas. Nah, ini mungkin baru poin pertama ya, penjelasan dari Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami. Pada intinya adalah dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah saja yang mampu melakukannya dan selain Allah tidak mampu melakukannya, tentu ya, ketauhidannya apa? Ketauhidannya ya hanya kepada Allah saja kita meminta. Dan kalau kita meminta kepada selain Allah, berarti itu menyimpang dari ketauhidan. Namanya syirik. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat dan nanti mungkin setelah dikumandangkan adzan barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada pertanyaan? Semoga enggak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Gimana kalau memberi sebagian rezeki suami dan gaji bersama istri untuk kebutuhan pokok atau makanan sekeluarga sehari-harinya selama 1 bulan? Artinya cukup atau tidaknya dicukupkan untuk 1 bulan. Yang ditanyakan apanya itu, kan boleh-boleh saja begitu. Mungkin biasanya itu pegawai ya, yang gajinya sudah tetap per bulannya berapa gitu. Ya artinya kan memberikan nafkah kepada istri ini ya sesuai dengan kemampuan suami. Ya. Dan kemudian masalah jumlahnya banyaknya ya relatif. Kembali kepada uruf, masalah seperti itu tidak ada dalil yang memerinci. Masuk ke dalam dalil secara umum.
yang Allah mengatakan dalam Al-Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Nah, di antara bentuk pergaulan adalah memberikan nafkah. Di antaranya lagi apa? Nafkah dohir, bukan batin di sini. Ya. Nafkah berupa memberikan sebagian harta tadi. Ya. Kalau secara gambarannya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, gambaran ini secara global sebenarnya. Artinya berilah makanan untuk istrimu sebagaimana makanan yang kamu makan. Berilah pakaian untuk istrimu sebagaimana pakaian yang kamu pakai. Itu gambaran global juga. Gitu. Oleh karenanya ya suami ya harus tahu diri lah. Jangan dia beli baju baru bagus, ya. Baju baru terus dia beli. Setiap ada yang bagus dia beli, sementara istrinya nggak pernah diberi uang untuk bisa membeli baju, kecuali mungkin setahun sekali mendekati Lebaran gitu. Nah ini tentunya bukan perkara yang ma'ruf seperti ini. Ini perkara yang buruk. Ya. Atau suaminya sering makan di luar royal dia, minimal makan nasi padang. Nah, istrinya di rumah makan nasi peteng. Dia di luar makan ikan-ikan yang mahal dan lezat ya. Di rumah istrinya cukup makan ikan pramuka, maksudnya tahu tempe. Nah ini tentunya bukan perkara yang ma'ruf seperti ini. Ya jadi semacam itulah ya, tentu suami yang memiliki akal tentunya, apalagi juga ilmu, mengerti tentang hal itu. Bagaimana caranya memberikan nafkah dalam bingkai ma'ruf tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya kebutuhan pokoknya memang kalau ada ya dicukupi. Lebih daripada itu ya berikanlah. Mungkin dia butuh ini butuh itu istrinya. Ya, jadi kalau masalah apakah memberikannya tiap hari, apakah memberikannya tiap pekan atau memberikannya sebulan sekali, itu teknis diserahkan kepada kita. Yang penting intinya kita berusaha, suami berusaha mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Lah kemampuan sendiri kan relatif. Karena itu berkaitan dengan jatah rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beragam, beda-beda. Gitu. Ya, dan juga pada intinya jangan menjadi suami-suami yang bakhil, yang medit. Ya, apalagi memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga ini adalah nafkah yang paling besar pahalanya. Termasuk nafkah yang wajib dan juga paling besar pahalanya. Dan dalam hadis kan ya, 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk menolong orang miskin, 1 dinar yang kau nafkahkan untuk memerdekakan seorang budak, dan 1 dinar yang kau nafkahkan untuk istrimu atau keluargamu. Kata Nabi SAW, a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kau nafkahkan untuk istrimu, untuk keluargamu. Mengalah-ngalahkan infak jihad fi sabilillah. Nah, jadi dari beberapa keterangan dalil semacam itu ya tentunya berilah nafkah dengan cara yang ma'ruf, dan masalah waktu pengaturannya ya diserahkan kepada kita, dan itu kan bergantung juga dari seorang suami mendapatkan harta yang disebut gaji. Mungkin ada yang gajinya harian karena dia ya mungkin pekerja wira swasta, tiap hari dia dapat. Ya, ada yang mungkin ya sebulan sekali. Nah, itu terserah. Jadi di kolektif kan sudah punya perhitungan dan ada anggarannya. Nah, gitu. Ya, mungkin begitu. Ya, saya kira ke arah situ mungkin pertanyaannya, karena saya menganggap pertanyaannya belum begitu jelas juga ya. Mungkin itu maksudnya ke situ. Jadi masalah waktu memberikan nafkah ya kembalikan kepada kondisi orang yang ya tentu berbeda-beda itu. Ya.
Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.